Halo para pendidik profesional, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, yaitu gimana sih caranya ngasih pelatihan yang benar-benar kena buat rekan-rekan kita, para pembelajar dewasa. Betul, dan semua ide keren yang akan kita bahas ini sumbernya dari pemikiran Dr. Widiatmoko loh, beliau pendiri Yayasan Acitya Baswara. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari sebuah pepatah Romawi yang dalam banget artinya, saat kita mengajar, kita belajar. Nah, ini bakal jadi semacam tema utama kita hari ini. Karena bener deh, cara paling ampuh buat kita bener-bener paham sesuatu, itu ya dengan coba ngajarin itu ke orang lain. Setuju kan? Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Apa sih bedanya ngajar murid di kelas sama ngelatih teman-teman profesional? Kayaknya sih mirip ya, tapi ternyata beda banget loh. Di sini kelihatan jelas banget perbedaannya. Kalau jadi guru, kita kan cenderung jadi figur otoritas ya. Tujuannya ya biar siswa paham materi. Tapi pas jadi pelatih, peran kita itu berubah jadi fasilitator. Fokusnya bukan lagi cuma paham, tapi gimana caranya ilmu itu bisa dipraktekkan. Makanya gaya komunikasinya juga beda. Nggak lagi banyak nyuruh, tapi lebih banyak nanya dan minta pendapat buat mancing diskusi. Ngomong-ngomong soal saat kita mengajar, kita belajar tadi, ternyata itu ada konsep formalnya loh, namanya cascading. Coba dong jelasin, apa sih itu cascading? Oke, jadi gampangnya gini, cascading itu proses kita nularin ilmu yang baru kita dapat ke teman-teman kerja. Coba bayangin deh air terjun. Airnya kan ngalir dari atas ke bawah, menyebar dan ngasih manfaat ke area yang lebih luas. Nah, ilmu juga gitu. Tujuannya biar dampak pelatihannya jadi berlipat ganda, nggak berhenti di kita aja. Tapi kenapa sih proses ini justru bagus banget buat kita sendiri sebagai pelatih? Itu dia. Soalnya pas kita nyiapin diri buat ngajarin orang, otak kita tuh kayak disetting ulang. Kita jadi dipaksa mikir lebih dalam. Terus kita juga harus nyusun ulang informasinya biar runut dan gampang dimengerti. Dan yang paling penting, disitulah kita sering ketahuan. Oh ternyata bagian ini saya sendiri belum ngerti-ngerti amat. Ini beneran loh, ada risetnya juga. Oke, sekarang kita masuk ke jurus utamanya nih. Ada dua teknik yang krusial banget buat ngelatih orang dewasa. Namanya modeling dan instruksi eksplisit. Dan catat ya, kuncinya dua-duanya ini harus dipakai barengan, nggak bisa pisah. Jadi modeling itu intinya show, don't tell. Menunjukkan bukan cuma ngomong doang. Sebagai pelatih, kita langsung praktekin metode yang kita ajarin. Jadi peserta tuh nggak cuma dengerin teori, tapi mereka ngerasain langsung jadi muridnya. Ini soal gimana caranya. Oke, berarti ini bukan cuma demo biasa dong ya. Bedanya apa? Nah, pertanyaan bagus. Bedanya di sini, di instruksi eksplisit. Jadi, setelah kita modeling, kita wajib jelasin kenapa kita ngelakuin itu. Kita sambungin prakteknya sama teorinya. Ini bagian mengapanya, dan ini penting banget biar mereka benar-benar paham. Jadi, bisa dibilang gini, kalau cuma modeling aja, resikonya peserta cuma jadi peniru yang nggak paham dasarnya. Tapi kalau cuma teori doang, ya ilmunya nggak akan pernah dipakai di kelas. Nah, gabungan keduanya ini ampuh banget buat ngebongkar kebiasaan lama kita, yang sering disebut apprenticeship of observation. Tahu kan, kecenderungan kita ngajar persis kayak cara kita diajar dulu. Biar lebih kebayang, kasih contoh konkretnya dong. Apa nih yang bisa kita modelkan dan jelaskan secara eksplisit? Oke, bayangin kita punya kotak alat mengajar atau teaching toolbox. Kita ambil satu alat, misalnya jigsaw reading. Pertama, kita langsung praktekin. Peserta kita bagi jadi kelompok-kelompok, masing-masing dapat potongan info yang beda. Mereka jadi ahli di potongan info itu. Terus mereka balik ke kelompok awal buat saling ngajarin. Nah, setelah mereka ngalamin sendiri, baru kita masuk ke instruksi eksplisitnya. Kita jelasin, oke Bapak Ibu, kenapa tadi kita pakai metode ini? Karena ini melatih tanggung jawab pribadi dan kerjasama tim. Setiap orang penting untuk membangun pemahaman yang utuh. Gitu contohnya. Oke, teorinya sih kedengarannya bagus banget ya. Tapi kan, di lapangan realitanya beda. Pendidik itu super sibuk, gimana ngadepinnya? Oh jelas, tantangan itu pasti ada. Waktu yang mepet, kerjaan numpuk, itu udah jadi makanan sehari-hari. Belum lagi kalau kita harus berhadapan sama kebiasaan lama yang susah banget diubah. Atau di dalam grup, ada aja 1-2 peserta yang dominan banget. Ini semua wajar kok, dan emang harus kita siapin strateginya.
Dan kerennya nih, solusinya itu ya justru teknik yang tadi kita bahas. Modeling yang jelas dan terstruktur itu justru hemat waktu loh. Dan instruksi eksplisit yang kuat itu senjata buat ngebongkar kebiasaan lama. Jadi ini bukan sekedar teori di awang-awang, tapi beneran solusi buat masalah di lapangan. Oke, kita udah hampir di akhir nih. Kalau gitu apa nih pesan utamanya buat para pelatih yang pengen terus upgrade diri? Sebenarnya pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Udah siap belum jadi pelatih profesional yang adaptif? Karena mau nggak mau, dunia pendidikan itu gerak terus. Dan kuncinya ada di sini. Pelatih masa depan itu adalah yang jago ngeblend teknologi baru, tapi nggak pernah lupa sama sentuhan manusianya. Dia harus bisa lihat keunikan setiap peserta. Keseimbangan antara canggihnya teknologi dan hangatnya interaksi manusia, itu dia intinya. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pesan khusus yang ingin kami sampaikan. Betul. Dengan penuh hormat, Dr. Widiatmoko menitipkan salam hangat beliau untuk seluruh Widya Iswara di kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kita kali ini.